Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita kembali belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema menghindari perilaku tercela. Adapun subtema yang akan kita pelajari, kita melanjutkan materi-materi yang sebelumnya, yaitu menghindari judi, menghindari minuman keras, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan menghindari perselisihan dan permusuhan. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, seorang manusia mempunyai emosi di dalam dirinya. Kadangkala bisa meluapkan amarah, kekecewaan, dan kesedihan. Emosi yang ada dalam diri manusia dapat menyebabkan konflik karena beberapa alasan. Misalnya, tawuran yang terjadi oleh para siswa antar sekolah. Bisa saja tawuran timbul karena teman satu sekolah tidak terima diejek atau dipukul dan sebagainya. Semakin banyak yang ikutan membela temannya yang akhirnya terjadi tawuran. Timbulnya suatu konflik bisa mengarah kepada kekerasan. Bagaimanapun, yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kita diperintahkan untuk menyelesaikan dengan cara damai. Kekerasan hanyalah akan menyuburkan benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal Allah menghendaki agar manusia dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai, dan nyaman. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan tempat kita belajar, dan masyarakat sekitar. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita akan memasuki materi pengertian perselisihan dan permusuhan. Perselisihan dan permusuhan dapat terjadi di mana saja. Perselisihan dan permusuhan dapat timbul karena rasa iri dengan anugerah yang diberikan kepada orang lain, marah, atau karena candaan yang berlebihan sehingga membuat orang lain tersinggung. Setiap orang pasti pernah mengalami pertengkaran, perdebatan, atau sekedar adu argumentasi, sesabar apapun dia. Bisa di rumah, di sekolah, atau dalam suatu obrolan dengan teman dekat atau sahabat. Penyebabnya apa? Kadang hanya hal-hal sepele. Dari perdebatan hal-hal sepele, tak jarang menjurus ke adu mulut, bahkan pertengkaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengolok-olok, saling merendahkan, saling mengejek, dan memanggil dengan gelar yang buruk. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menjadi penyebab timbulnya pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan.
Rasulullah melarang permusuhan antar sesama muslim. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seakan-akan telah menghidupkan semua manusia. Apabila kita telah menjaga kehidupan orang lain, tentu saja seluruh masyarakat di sekeliling kita akan merasa aman, nyaman, serta bebas dari rasa takut dan rasa cemas. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, materi yang berikutnya menghindari perselisihan dan permusuhan. Berikut beberapa cara untuk menghindari diri dari perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Yang pertama, melakukan introspeksi terhadap diri. Dalam mengatasi perselisihan dalam persahabatan, tidak boleh langsung menyalahkan teman yang menyebabkannya. Usahakan bahwa kamu juga bisa mengoreksi diri, siapa tahu kamu yang salah. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan baik. Berbicara yang sopan dan tidak kasar agar dimengerti dan tersampaikan keinginan masing-masing sehingga tidak menimbulkan salah paham. Jalinlah komunikasi yang baik agar tetap hidup rukun dan damai. Kemudian yang ketiga, memberi maaf. Memberi maaf merupakan perbuatan yang mulia yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, di akhir pembelajaran kita akan menyelesaikan latihan soal. Yang pertama, apa penyebab timbulnya permusuhan dan perselisihan? Yang kedua, apa yang dapat kamu jelaskan dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11? Yang ketiga, bagaimana dampak dari timbulnya permusuhan dan perselisihan? Silahkan dikerjakan dalam buku catatan dan hasilnya ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, setelah kita mempelajari materi menghindari akhlak tercela, mulai dari menghindari minuman keras, menghindari judi, dan menghindari perselisihan dan permusuhan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam kita dilarang untuk minum minuman keras. Maka kita perlu menghindari minuman keras, menghindari judi, yang pada gilirannya kita dapat menghindari perselisihan dan permusuhan. Baiklah anak-anak sekalian yang saya banggakan, setelah kita mempelajari 3 materi, yaitu menghindari minuman keras, menghindari judi, dan menghindari pertengkaran, di akhir bab ini ada evaluasi dengan menjawab soal-soal berikut ini. Yang pertama, apa dampak dari mengkonsumsi minuman keras? Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai game online? Apakah terindikasi adanya praktik perjudian? Yang ketiga, tuliskan salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan larangan melakukan perbuatan yang memicu permusuhan dan perselisihan. Anak-anak sekalian bisa mengerjakan dalam buku catatan dan hasilnya ditunjukkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.